Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal 20 Mei dan besok ya tanggal 21 Mei. Jadi hari ini hari Kamis 20 Mei, waktu saya bikin video ini masih sesi 1 break ya. Jam 1 lebih 10 waktu Indonesia bagian barat. Jadi saya ambil 14 saham analisanya dengan 14 saham value transaksinya terbesar ya. Kemudian kenaikan harga sahamnya mulai dari awal sampai sesi 1 break kurang lebih di atas 2% ya kenaikannya ya. Itu yang saya bahas, itu kriterianya. Jadi kita lihat di sini TLKM ya. Sebetulnya TLKM ini sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya ya. Jadi ini angka-angkanya sudah saya kasih ya. Jadi kalau mau buy lebih awal saya sebelumnya sudah kasih tahu 3220, 3260 dan 3300 ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 3260 dan 3220. Kemudian yang belum punya, menurut saya kalau mau buy TLKM, kalau mau buy sekarang sih boleh-boleh saja. Asal kalau dia turun banyak 3260 lebih baik kurangi posisi ya, kurangi sebagian. Kalau turun lagi banyak 3220 lebih baik sih jual semua dulu ya, karena dia akan kecenderungan tes lagi swing low yang di bawah ini ya. Area supportnya kurang lebih di 3130-an ya. Jadi TLKM ini selama dia bertahan di atasnya Fibonacci retracement 38,2% ya di 3220, sebenarnya masih cukup bagus ya kalau dia bertahan di atasnya. Jadi yang buy sekarang boleh pasang trailing stop aja dan stop lossnya jangan lupa. Kemudian kalau mau buy high sell higher, tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 3300 itu barusan buy. Kemudian kalau mau nambah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3340 boleh tambah lagi. Kemudian kalau mau nambah lagi Bosnar, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, di atas Fibonacci retracement 23,6%. Di sini ada high-nya tanggal 12 April 2021 ya, hanya di 3390. Jadi average up-nya di sana kalau mau average up. Target price-nya sebenarnya di mana ya? Kurang lebih di 3500-an ya, itu terdekatnya ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 3430 boleh tambah lagi, boleh. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3570 Pak Rusunar, apakah boleh beli? Boleh ya. Nah, tambah lagi ya, average up ya. Karena kemungkinan dia breakout ke atas 3640 untuk TLKM. Kemudian berikutnya TBIG. Ini sudah saya sarankan sebelumnya ya, bagi yang buy on weakness ya. Ini area kotaknya sudah saya kotakin sebelumnya. Sekarang saya hanya perpanjang aja. Di sini areanya saya sudah sebutkan sebelumnya kurang lebih 2380 sampai 2420 itu buy on weakness-nya ya. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 2400. Kalau yang mau buy sekarang sih boleh-boleh saja, asal kalau turun banyak 2400 lebih baik jual dulu ya kan. Target pertamanya dia akan mencoba untuk breakout ke resistennya sebelumnya ya 2700, jadi kurang lebih sama ya. Kenapa angkanya sama? Karena dia resistennya masih valid ya. Kalau kita lihat dia gagal bertahan di atas 2700, dia pasti akan ke bawah ya, jadi seperti itu ya. Jadi saya nggak geser-geser garisnya. Kalau banyak digeser nanti banyak bingung ya, yang sudah bikin trading plan nanti bingung, Pak Sunar, oh ini sebelumnya segini garisnya kok sekarang digeser lagi. Jadi saya kebanyakan nggak geser-geser ya, masih sama. Walaupun mungkin dalam penarikan garisnya pilihnya swing high yang lebih tinggi di sini ya, harusnya sih Fibonacci retracement levelnya digeser ya, geser ke atas ini. Tapi kalau masih valid sih saya cenderungan belum menggeser ya, karena dia belum berhasil breakout anyway ya kan. Walaupun dia breakout di sini ya, sudah berhasil breakout yang di titik ini, tapi kan dia belum berhasil breakout di titik yang swing high yang ini ya. Jadi garis Fibonacci retracement-nya levelnya saya nggak geser lagi karena belum ada titik breakout yang baru ya, seperti itu. Jadi supaya nggak bingung, yang mau buy high sell higher boleh saja. Jadi mulai di angka high-nya hari ini ya. Kalau dia naik ke atas 2580 buy, kemudian kalau naik lagi ke atas 2700 boleh tambah lagi. Ada kemungkinan kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2700 dia akan mencoba untuk breakout ke atas 2850. Kalau naik ke atas 2850 boleh tambah lagi kalau saudara, boleh. Nanti kalau naik ke atas 2900 tambah lagi, naik ke atas 3000 tambah lagi. Target price-nya kurang lebih di Fibonacci extension 127,2% ya, kurang lebih di 3200-an ya, itu untuk TBIG. Kemudian untuk Excel ini sudah saya sebutkan ya, di analisa saham mingguan ya. Jadi kalau yang rajin nonton analisa saham mingguan saya mencatat ya, tentu saja buy ya, lumayan profitnya ya Excel ya. Jadi dia breakout naik ke atas 2120, target-targetnya 2240 kan, 2240 kurang lebih sebentar lagi tercapai ya.
Jadi selamat yang beli. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, maaf, yang sudah punya dulu ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level ini ya, 2190 dan di level 2150. Itu yang sudah punya pasang aja di sana. Yang belum punya Pak Sunar, kalau buy weakness saya sudah sarankan ya, memang kalau sudah berhasil naik ke atas 2120 buy ya. Jadi untuk sekarang kalau yang belum punya, buy-nya ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2240 buy. Jadi naik ke atas 2240 buy. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya ini Fibonacci retracement 23,6%-nya ya. Kurang lebih kalau di area swing high-nya di sini pas ya, akurat ya. Jadi Fibonacci retracement levelnya juga lumayan akurat ya kalau kita lihat di sini ya. Saya sudah sebutkan rapi juga ya. Jadi 2170 maaf di sini 2320 ya. Kurang lebih pas dengan Fibonacci retracement 23,6%-nya ya. Seperti ini. Kemudian berikutnya di level 38,2% di 2440 ya. Jadi kalau mau beli 2240 ke atas buy, kemudian naik ke atas 2320 buy. Di tengah-tengahnya antara 2320 dan 2440, kalau mau tambah lagi ya di 2380 ya. Itu ceritanya seperti itu untuk Excel. Jadi garis untuk Fibonacci retracement levelnya saya nggak geser lagi ke low yang di bawah ini ya. Kenapa? Karena sebelumnya itu sudah cukup akurat ya. Jadi kita pakai acuan yang sebelumnya aja. Karena kalau kita lihat sudah rapi gini ya. Memang peraturannya sih secara teorinya ya, kalau dia membentuk new low ya kan, dia lebih baik penarikannya sih dirubah ya, Fibonacci retracement levelnya dirubah ke arah low-nya ini. Karena tapi karena sudah cukup rapi ya, support dan resistance levelnya ya. Kalau kita lihat di sini ini swing high-nya rapi ya. Ini berikutnya ini sudah swing high-nya dan area resistennya juga. Ini 50% ini juga lumayan rapi ya. Jadi sini turun, gagal lagi, turun lagi kan. Seperti itu ya. Dan di sini juga kita lihat kan, selama dia bertahan di atasnya 50%, dia masih bisa breakout ke atas 61,8% kan. Seperti itu. Jadi saya nggak geser-geser karena kalau terlalu banyak geser-geser nanti bingung ya. Saya sudah bikin plan Pak Sunar kok berubah lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Ini untuk Excel ya. Bayinya bertahap sesuai dengan garis-garis yang saya kasihin di sini ya. Yang warna merah yang di sebelah kanan ini ya. Kemudian berikutnya ASCI. ASCI saat ini dia testing ini ya, Fibonacci retracement level 50%. Memang kenaikannya lumayan ya hari ini ya, karena sentimen dari dia kan turut berpartisipasi dalam Gojek ya, GoPay ya, Gojek Tokopedia ya, Goto, istilahnya Goto ya, bukan Goto ya. Kalau Goto kan Gojek dan Tokopedia, kan Goto mesti ya. Karena katanya mau IPO ya, Gojek dan Tokopedia ya. Salah satu pemegang sahamnya ASII juga punya sahamnya, kemudian Telkom nggak punya ya, makanya dia kedua saham itu naik. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 5025. Yang belum punya Pak Sunar boleh buy nggak? Menurut saya sih kalau mau buy ya tunggulah minimal dia sudah berhasil naik ke atas 5225 ya, buy ya. Kemudian buy berikutnya di mana? Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5500-an ya, kurang lebih di area Fibonacci retracement 38,2%. Tapi di sini kita lihat kalau mau buy berikutnya setelah 5225 average up di 5425 ya. Kalau mau tambah lagi mungkin di sekitar sini ya 5600. Kalau tambah lagi kalau dia berhasil breakout ke atas 5675 ya. Itu untuk ASII. Jadi belinya bertahap aja. Mau beli sekarang boleh saja ya. Jadi kalau mau beli sekarang boleh saja, tapi stop lossnya di 5025 ya. Kalau dia turun banyak 5025 lebih baik jual dulu untuk ASII. Kemudian NATO. NATO di sini kita lihat saya sudah sebutkan sebelumnya ya, kalau mau buy weakness sih boleh-boleh saja di 555 sama 570 ya. Jadi kalau buy sekarang atau yang sudah punya ya, itu pasang aja stop lossnya di 580 dan 555 ya. Paling bawah ya, 555 ya. Kalau mau buy high sell higher ya ikut aja petunjuknya yang saya sesuaikan dengan yang saya sebutkan sebelumnya ya. Ini garisnya sudah cukup rapi ya yang saya sebutkan ya. Ini high-nya 6 April 610. Di sini dia high-nya 610 kan. Di sini 610 ya. Seperti itu. Jadi kalau yang beli harusnya yang rajin nonton dan mencatat ya dan buy ya. Harusnya sudah buy ya tadi ya. Tapi Pak Sunar kok turun lagi ya. Pasang aja stop loss-nya di level 580 dan 555 kalau belum pasang ya. Kalau mau buy high sell higher boleh
boleh. Kalau dia berhasil naik ke atas 610 ya, jadi kalau naik ke atas 610 buy, naik lagi ke atasnya 630 buy, kemudian di sini 640 ini untuk yang sebelumnya ya, buy ya, boleh tambah lagi. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke titik high-nya yang ini, swing high-nya ya, di sini di angka 645 bolehlah tambah sedikit lagi ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 645 ya, target-targetnya di 675 dan 690 ya, di Fibonacci extension 38,2%-nya ya. Jadi saya tarik garis extension 1 2 3 ya, seperti itu ya. Itu untuk NATO. Kemudian BRIS, Bank Syariah Indonesia. Jadi ini Fibonacci retracement levelnya ini sudah cukup rapi juga ya. Kalau mau buy on weakness sekarang sih boleh-boleh saja. Jadi yang mau buy on weakness sekarang pasang aja stop lossnya di 1890 dan 1855. Itu bagi yang sudah punya juga sama ya, pasang stop lossnya di sana 1890 dan 1855. Kalau yang nggak mau buy on weakness, Pak, saya mau buy-nya yang konfirmasi aja, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8%, boleh ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya levelnya ini, saya kasih garisnya aja ya. Bentar, di sini saya garis di sini. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 2190 lah, buy ya. Untuk BRIS kalau mau trading buy ya. Memang dia kecenderungan masih rawan ya, karena dia masih cenderung downtrend ya, ini masih break ya, jadi buy sekarang memang masih resiko ya. Tapi selama buy on weakness, kalau jagain posisi di 1855 menurut saya sih boleh-boleh saja ya, nggak salah juga, walaupun memang cenderung itu tangkap pisau jatuh karena dia belum pernah konfirmasi ya. Kalau mau curi start lebih awal ya, Pak, ini 2190 kelihatannya kelihatannya bakalan ditembus. Kalau yakin yang minimal tunggulah kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, 2010 ini high-nya kemarin ya. Maaf, high-nya tanggal bentar ya, high-nya kemarin ya, tanggal 19 Mei ya, di 2010. Itu kalau buy lebih awal, tapi buy-nya sedikit aja. Nanti tambahnya kalau dia berhasil naik ke atas 2190 buy ya kan, targetnya kurang lebih ya 2510, dan sebelumnya dia cenderungan sideways di sini ya, sideways-nya lama ya, seperti itu. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut juga, tapi jangan terlalu greedy atau serakah ya, secukupnya aja ya, santai aja lah, nggak perlu terlalu panik. Nggak perlu takut. Kalau takut-takutin kemarin malam aja banyak takut, pasalnya bursa saham Amerika merah gitu kan, Eropa juga merah. Nah buktinya saat ini juga banyak yang hijau kan, seperti itu ya. Jadi nggak perlu terlalu takut-takut lah. IHSG juga hari ini sampai menutup posisi 1 naik 0,77 kan ya, seperti itu. Ada yang sampai bikin komentar, wah jual semua, siap cash gitu ya, ini rebound karena cuma menipu doang gitu ya. Sebetulnya sih kalau kita terlalu banyak mendengarkan opini ya, istilahnya opini ya, nah itu kita jadi bingung nanti ya, tradingnya jadi nggak karu-karuan. Nanti sudah pegang, uptrendnya masih bagus, tiba-tiba dijual karena ada yang bilang, oh siapkan cash gitu ya. Padahal kan kalau IHSG-nya turun ya misalnya, kan belum tentu saham-saham yang dipunyai di portfolio juga ikutan turun kan, belum tentu ya. Karena kita kan belinya kan di saham individualnya, bukan di IHSG-nya ya. Jadi jangan terlalu panik ya. BRPT di sini kita lihat dia bertahan di atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Sebenarnya sudah saya sebutkan sebelumnya ya di analisa saham mingguan, cuma belum saya bahas lagi karena dia sebelumnya breakdown di supportnya ini ya, saya kotain ini ya. Jadi sebelumnya dia memang breakdown di 938 sampai 946 ya, sebelumnya saya sebutkan ya. Jadi ya sudah punya pasang trailing stopnya di mana atau stop lossnya ya. Ya pasang aja. Kalau kita lihat di hourly chartnya di sini ya, ini di level 910 ya. Jadi kalau dia turun banyak 910 dan ini 860 ya, swing low yang hari ini ya, low yang paling bawah hari ini turun banyak 910 dan 860, lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Kemudian bagi yang belum punya, saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Ini adalah kurang lebih area supportnya ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas high-nya hari ini aja ya, 945 ya, buy. Kemudian kalau naik lagi ke atas 1000, buy. Targetnya terdekatnya kurang lebih sekitar 1040 sampai 1050 ya. Yang di area yang saya kotak ini ya, kurang lebih di Fibonacci retracement-nya 38,2%-nya ya, seperti itu ya.
Jadi belinya bertahap aja, kalau belum punya naik ke atas 945 buy, naik lagi ke atas 95, 965 buy, naik lagi ke atas 1000 buy. Kalau berhasil breakout ke atas 1040, jadi ke atas 1050 boleh, tambah lagi boleh. Maka targetnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1075 untuk mencapai target 1120-an ya kurang lebih. Itu untuk BRPT. Jadi 7 saham sudah saya bahas. Kemudian berikutnya saya bahas lagi TCPI. Saya ketikkan dulu sahamnya ya. Kemudian LAK, Pura, Film, MNCN, Friend, dan terakhir WMUU. Jadi saya mulai dengan TCPI. TCPI dia naik lagi ya ke atas, berhasil bertahan di atas 7.800 lagi ya. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan di analisa saham harian ya. Yang mingguan juga saya jelaskan juga. Ini adalah area yang sebelah kanan ini garis-garis merah dan angkanya itu untuk average up ya, atau juga berfungsi sebagai trailing stop dan stop loss kalau dia turun lagi ya. Jual dulu ya, seperti itu ya. Jadi memudahkan ya. Bukan tambah bingung enggak ya, memang garisnya banyak ya. Kita kan belinya bertahap aja. Uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya. Jadi dia selama bertahan di atasnya Fibonacci retracement 38,2% di level kurang lebih 7375 ya, dia masih cukup bagus ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di low-nya hari ini di 7725 atau di low-nya kemarin ya, maksimum ya. Maaf, low-nya hari ini 7725, low-nya kemarin di 7625 ya, atau 7600 lah, 18 Mei ya, 2 hari yang lalu. Jadi 7600 dan 725 itu stop lossnya kalau sudah punya. Kalau belum punya Pak Sundar, kalau mau buy boleh nggak? Sebenarnya sih boleh-boleh saja ya kalau mau buy, tapi saya sih atau lebih baik tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas 8125, naik ke atas 8125 buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas berapa Pak Sundar, kalau mau tambah lagi, kalau sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement-nya 23,6%-nya ya, yaitu di 8.300-an ya. Kalau dia naik lagi ke atas 8.300 boleh tambah lagi boleh. Maka target berikutnya kurang lebih di 8675 dan 8950 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8950 boleh tambah lagi boleh. Ada kemungkinan dia mencapai target ini ya 9400 ya. Ini realistisnya di sini lah. Ya, mudah-mudahan bisa dikasih sampai 9925 untuk TCPI ya. Berikutnya untuk LAK. Kalau kita lihat di sini LAK ekornya panjang ke atas ya. Saya sudah bahas juga di analisa saham sebelumnya ya. Kita jangan terlalu takut dengan ekor panjang ini ya. Memang ekor panjang ini waspada ya. Tapi kalau buy high sell higher, kalau dia berhasil breakout ya, uptrendnya masih bagus, ya kebanyakan sih masih bisa dapat profit ya. Hati-hati aja asal pasang trading stopnya juga langsung ya. Jadi kalau di pakai Mirai Asset ya, itu ada menu automatic order ya. Itu sebelum kita punya sahamnya pun kita bisa pasang order sell ya. Hanya saja ya nanti kalau sahamnya nggak dapat ya ganti eksekusi ya, ordernya fail gitu aja ya. Tapi kita bisa inputkan ya, yaitu keuntungannya dari salah satu dari Mirai Asset ya. Jadi ya, kalau mau join Mirai Asset yang belum punya sekuritas bisa hubungin saya ya, hubungin Telegram ya. Telegram saya username-nya A nyatakan ya, jadi bisa kontak saya atau di grup saya ini ya, saham profit ya, pakai Telegram ya, Telegram grup saham profit, jangan salah ketik ya, karena banyak yang memalsukan nama grup saya. Jadi kalau di sini sudah disarankan sebelumnya buy high sell higher, yang sudah punya pasang aja stop lossnya di mana Mas Sundar. Kalau belum pasang stop loss ya, sebenarnya sih stop lossnya tetap mengikuti ini ya, 274 ya, sebelumnya saya sarankan ya, 274 dan maksimum 264 ya. Ya itu yang sudah punya. Sebenarnya yang belum punya Mas Sundar, kalau mau buy high sell higher, bagaimana Mas Sundar? Nah, kita tunggu yang berikutnya ya. Kalau kita lihat ini sih yang gambar saya sebelumnya 304 ya. Tapi di sini kita lihat 1 2 ini ada high-nya ya. High-nya ini di level 300. Jadi yang mau buy high sell higher, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 300 buy ya. Kalau naik lagi ke atas high-nya yang hari ini, boleh tambah lagi boleh. Jadi sesi kedua ini barusan mulai ya. Sesi kedua sudah barusan mulai. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 316 boleh tambah lagi. Itu untuk LAK. Kemudian berikutnya untuk Pura, kita lihat dia sudah berhasil naik ke atasnya Fibonacci retracement 50%-nya ya. Untuk Pura ya. Jadi yang sudah punya pasang aja
tetap acuannya di sini ya. Nah, stop lossnya di 124 ya. Kalau mau pasang trailing stop di tengah-tengahnya ya pasang aja di ini ya. 3 candle 127 ya. Dekat ya memangnya ya. Jadi jual sebagian 227 kalau dia turun. Kemudian kalau turun dari 124 baik jual dulu semuanya. Yang belum punya Pak Sunar karena ini kenaikannya sudah tinggi ya. Kalau mau buy on weakness boleh nggak Pak Sunar? Boleh-boleh saja. Buy on weakness saran saya sekitar 115 sampai 118 ya. Ini ya saya kotain ya supaya ingat ya. 115 sampai 118 ini buy on weaknessnya di sini. Tunggu ya. Atau minimum di 122 124 ya. Ini kalau mau buy on weakness. Tapi menurut saya yang pertama ini terlalu dekat ya. Mungkin buy on weaknessnya tunggu di sini. Buy on weakness itu bukan berarti turun ke 115 langsung hajar buy, enggak ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil rebound ya, mantul istilahnya ya. Mantul ke atas 116 atau 118 ke atas ya. 1-2 hari kemudian ya. Jadi bukan langsung penutupan langsung hajar, enggak ya. Begitu ya. Kalau yang mau buy high sell higher boleh nggak Mas Sunar? Boleh, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 130 ya. Atau minimal kalau mau curi start ya. Maksudnya saya mau curi start ya kalau berhasil naik ke atas 129 ya high-nya hari ini. Tapi 129 dan 130 ya nggak beda jauh lah ya. Ya sekalian aja lah kalau tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 130 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas berapa Pak Sunar tambah lagi? Kalau dia berhasil naik lagi ke atas Fibonacci retracement-nya 38,2% ya. Di 135 ya. Kalau dia naik ke atas 135 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 140 ya. Ini swing high sebelumnya ya. 30 November 2020 boleh tambah lagi boleh. Jadi uptrendnya sejauh ini sih masih bagus ya. Jangan takut ketinggian ya. Jadi belinya santai aja belinya ya, bertahap aja gitu ya. Misalnya 25% dulu, terus naik lagi tambah lagi 25% gitu ya. Ya Pak Sunar, tahu gitu saya belinya lebih banyak Pak Sunar. Kan buktinya masih naik. Ya, itu tergantung risiko profil masing-masing ya. Kalau saya sih banyak bertahap aja, nyantai aja ya. Karena indeksnya juga masih fluktuasi ya. Masih belum pasti ya. Ya ini kalau kita lihat berikutnya film ya. Film ini sebelumnya dia breakdown dari sideways-nya ya. Ini sideways-nya saya sudah sebutkan sebelumnya. Kalau film itu sebelumnya di sini gagal turun ya harusnya saya jual ya. Karena saya sebutkan sebelumnya ini titik breakout-nya ya 0%-nya 400 sampai 414 ya. Jadi sudah punya pasang aja stop loss-nya di 412 ya. Kalau belum punya Pak Sunar, kalau mau buy boleh nggak? Buy on weakness buy sekarang sih nggak masalah ya. Asal kalau turun buy yang 412 lebih baik jual dulu ya. Atau di bawahnya 412 ya sama ya. Di sini 414 titik breakout sebelumnya ya. Jadi kalau mau buy sekarang sih boleh saja nggak masalah. Atau kalau mau lebih amannya, ini adalah garis yang buy on weakness sebelumnya ya, yang saya sarankan ya. Saya coba perpanjang aja yang garis yang saya kasih sebelumnya. Jadi ini garis yang saya kotain ya, buy on weakness sebelumnya ya. Bentar. Saya perpanjang aja supaya lebih jelas. Ini ya. Jadi tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas 480 ya. Atau kalau naik ke atasnya hanya hari ini lah 462 ya. Naik ke atas 462 buy, kemudian naik lagi ke atas 480 buy ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, nggak perlu terlalu serakah juga, nggak perlu terlalu takut juga ya, jangan terlalu takut juga ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya berapa Pak Sunar ya, ini ke atasnya 505 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 505, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Jadi bertahap aja, naik ke atasnya 462 buy, naik ke atas 480 buy, breakout ke atas 505 buy. Targetnya kurang lebih sekitar 600-an ya. Seperti itu ya. Jangan takut ya, jangan terlalu serakah gitu ya. Kalau turun ya harus jual dulu ya. MNCN berikutnya. Dia minggu ini ceritanya dia testing 61,8% ya. Kelihatannya hari ini dia sudah berhasil naik ke atasnya ya. Kalau yang sudah punya, pasang aja stop loss-nya di low-nya hari ini 925 dan di 905 ya. Kalau mau buy on weakness sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh saja karena dia di dekatnya 61,8% ya. Karena tapi kalau dengan catatan kalau turun banyak 905 ya, lebih baik jual dulu. Kalau sudah beli, maaf kalau mau buy high sell higher ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya, high-nya hari ini 960. Naik ke atas 960 buy, naik lagi ke atas 1000 buy. Kemudian kalau breakout ke titiknya ini 1010 ya. Jadi 1000 dan 1010 ya nggak beda jauh ya, kita pakai acuan 1010 aja ya. Jadi naik ke atas bentar. Oh maaf di sini angkanya 1020 ya. Jadi naik ke atas 1020 boleh tambah lagi boleh. Jadi yang mau buy high sell higher naik ke atas 960 buy, naik lagi ke atas 1020 buy. Kemudian kalau berhasil breakout naik ke atas Fibonacci retracement 8,2%, kurang lebih ya di sinilah 100.075 ya.
Kalau dia berhasil naik ke atas 1075 boleh tambah lagi, boleh ya. Seperti itu ya. Maka targetnya kurang lebih di Fibonacci retracement 23,6% di sekitar 1175-an ya. Yang pertama, yang kedua kalau dia naik lagi boleh tambah lagi, boleh. Targetnya kurang lebih 1255 sampai dengan 1270. Kemudian friend ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi ini titik yang sebelah kanan garis-garisnya ini yang merah ini itu untuk yang level buy atau buy up atau average up ya. Jadi naik ke atas 83 boleh buy. Sekarang pun kalau yang belum punya boleh buy, boleh ya. Asalkan pasang trading stopnya kalau turun bayar 83 dan di bawahnya ini ya 78 ya, sudah saya sebutkan sebelumnya. Lebih baik jual dulu. Kalau mau buy boleh buy, jadi 84 naik ke atas 84 buy, naik lagi ke atas 88 buy, naik ke atas 92 buy ya, seperti itu ya. Target terdekatnya kurang lebih sekitar 95 sampai dengan 100 ya. Itu untuk friend. Saya nggak bahas panjang lebar. Kemudian berikutnya WMUU. Jadi WMUU ini emiten unggas ya. Dia sudah saya sebutkan ya di analisa saham sebelumnya ya. Ini WMUU dia memang sahamnya sideways ya. Ini kotaknya sudah saya buat sebelumnya, saya tinggal perpanjang aja. Hari ini dia berhasil istilahnya rebound ya. Karena dia yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 190. Kalau belum punya, kalau mau bayar weakness sekarang sih boleh aja ya, nggak masalah. Asal turun bayar 190 lebih baik jual dulu. Kemudian yang mau buy higher tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 208 buy, naik lagi ke atas 216 buy. Ya seperti itu ya. Kalau berhasil naik lagi ke atas Fibonacci retracement 23,6%, naik ke atasnya 233 ya di sini ya. 234 lah angkanya ya. Boleh tambah lagi, boleh. Kalau dia breakout ke atas 242 Pak Sunar, boleh tambah, boleh. Kalau dia breakout ke atas 242 maka target berikutnya di 260 ya. Fibonacci retracement 38,2% dan di 50%-nya kurang lebih 280 ya. Mungkin tutup gap ini bisa ya. 272 lah, minimal 272 kemungkinan bisa ya. Jadi kurang lebih sekian ya untuk analisa saham harian untuk tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan besok ya. 21 Mei 2021 hari Jumat ya besok ya. Jadi nggak usah takut kalau hari Jumat Pak Sunar, biasanya hari Jumat itu katanya sih hari keramat, pasti koreksi, belum tentu ya. Jadi saham itu jangan lihat harinya ya. Yang penting fokus ke pergerakan harganya. Jadi jangan percaya orang bilang, oh Pak Sunar hari Jumat koreksi, ya belum tentu ya. Koreksi yang mana gitu ya. Kan nggak semuanya koreksi kan, ada yang naik juga kan ya gitu. Ya kita fokus ke pergerakan harganya saja. Jadi jangan terlalu pusing orang bilang hati-hati siap-siap cash gitu ya, IHSG mau turun. Nah, sekarang kita mau tradingnya di IHSG atau di saham-sahamnya langsung gitu loh. Kadang saya bingung orang-orang bilang gitu tuh ngomong apa gitu ya. Ya kalau bilang misalnya ya jual langsung siapkan cash ya, mungkin yang trading saham big caps gitu ya seperti BBCA, BBRI ya mungkin saja jual dulu ya. Tetapi kan ada kesempatan untuk second liner ya sama third liner ya, ada kesempatan untuk naik rebound ya. Walaupun seperti hari ini ya, tadi saya sebutkan TLKM sama ASI dia mulai rebound kan ya seperti itu. Dari saat orang lain bilang siapkan cash gitu loh. Kalau takut ya belinya bertahap aja ya, santai aja, jangan terlalu takut juga, tapi jangan terlalu serakah juga ya. Yang penting kalau rajin nonton, mencatat ya, sabar, fokus dan disiplin ya. Saya rasa sih harusnya sih profit ya rata-rata ya. Ya seperti itu kurang lebih ya. Terima kasih, jangan lupa komen atau saran, jangan lupa subscribe juga dan like ya. Sekian.